wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami. Kita akan melanjutkan mengenai materi akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, ini kita di pertemuan 9 ya. Dimana di sini nanti kita akan membahas mengenai penjualan angsuran. Langsung saja kita langsung ke topik. Nah, perlu kalian ketahui penjualan angsuran itu apa sih? Gini, Ibu langsung contohkan saja misal nih ya di kehidupan sehari-hari. Kayak kita itu beli motor, beli mobil, beli rumah kayak gitu kan. Nah, itu zaman sekarang itu kan kebanyakan menggunakan angsuran ya kan. Itu lebih banyak istilahnya kayak penjualan kredit. Nah, kita istilahnya beli motor secara kredit, kita beli mobil secara kredit kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan penjualan angsuran. Jadi pembayarannya itu secara bertahap, intinya seperti itu. Jadi penjualan angsuran itu penjualan yang pembayarannya secara bertahap atau secara tidak langsung, istilahnya kayak gitu, seperti penjualan kredit. Nah, itu contohnya di kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam hal ini itu ada beberapa macam-macam penjualan angsuran. Nah, yang pertama itu penjualan aset tetap, kemudian ada penjualan barang dagangan dan tukar tambah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai penjualan yang aset tetap terlebih dahulu. Nanti Ibu kasih case atau contohnya langsung biar kalian semakin paham. Nah, dalam hal ini itu ada dalam penjualan angsuran itu pastinya ada masalah akuntansi. Nah, di sini itu masalahnya itu meliputi beberapa masalah. Yang pertama itu ada yang berhubungan dengan laba penjualan. Nah, biasanya dalam penjualan angsuran itu pembagian labanya itu yang agak istilahnya membingungkan atau nanti bisa saja terjadi masalah karena kenapa? Karena bisa jadi di tengah jalan itu nanti penjualannya terjadi kemacetan atau istilahnya kredit macet. Kayak kalian beli motor terus kalian di tengah jalan kalian tidak bisa ngangsur gitu kan, istilahnya nanti kalian bilang ke dealernya itu kalau kalian tidak sanggup mengangsur lagi sehingga terjadi kredit macet ataupun nanti istilahnya kalau enggak motornya hilang kayak gitu atau enggak kerusakan, nanti kan di tengah jalan berarti itu kayak dibatalkan, penjualannya dibatalkan sehingga itu nanti terjadi masalah dalam perhitungan labanya itu. Kemudian itu ada masalah yang berhubungan dengan cara perhitungan bunga dan angsuran. Nah, biasanya di sini para customer itu istilahnya harus dijelaskan di awal terlebih dahulu. Nanti misal itu angsuran yang pertama itu bunganya berapa kayak gitu. Angsuran yang kedua nanti bunganya tetap atau bunganya bertambah atau bunganya berkurang. Nanti itu harus benar-benar dijelaskan kepada pembeli. Nah, biasanya dalam hal itu nanti bisa terjadi masalah di tengah jalan, semisal dari awal itu tidak dijelaskan secara detail. Kemudian di sini ada masalah yang berhubungan dengan tukar tambah. Nah, biasanya kita itu udah membeli motor atau mobil ya kan, tapi nanti di tengah jalan itu kita ingin istilahnya mengganti sepeda motor atau mobil kita dengan merek yang lain kayak gitu kan. Terus padahal itu barangnya masih dibeli secara kredit. Nah, itu nanti biasanya terjadi masalah perhitungan sisa angsurannya berapa kayak gitu kan. Terus nanti tinggal nambahin uangnya DP berapa kayak gitu, biasanya itu terjadi masalah secara perhitungan tukar tambah tersebut. Nah, di sini kemudian ada masalah yang berhubungan dengan pembatalan penjualan angsuran seperti yang hal yang sama kayak tadi yang Ibu contohkan di pembagian laba ya, dimana di sini nanti di tengah jalan itu semisal udah ada pembeli secara kredit tapi di tengah jalan pembeli itu melakukan pembatalan istilahnya pembelian sehingga nanti itu terjadi masalah kayak kita harus menghitung dulu dia sudah ngangsur berapa, terus kekurangannya berapa, nanti itu akan istilahnya terjadi masalah perhitungan kekurangan pembayaran oleh pembeli. Oke. Ini kita kali ini akan fokus mengenai penjualan angsuran yang aset.
Nah, di sini di mana penjualan aset, contoh saja ya, kayak aset tetap itu contohnya kayak tanah, kayak gedung, kendaraan, mesin, dan sejenis lainnya, kayak rumah juga bisa ya. Zaman sekarang kan kebanyakan pembelian itu kan secara kredit ya, atau misal rumah kayak gitu, biasanya itu cicilan selama 15 tahun atau 20 tahun kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu pembelian tunai itu jarang banget, dan kebanyakan itu menggunakan penjualan angsuran. Nah, itu contohnya di mana penjualan angsuran pada aset tetap. Oke, ini langsung Ibu kasih contoh kasusnya aja. Kita ke cash. Ini ada contoh kasus di mana Ibu ngasih contoh itu penjualan motor. Nah, di sini itu ada PT Apollo itu pada tanggal 2 Januari 2009 dia itu menjual 20 unit motor dengan harga pokok penjualan 10 juta. Nah, kemudian harga jualnya itu senilai 12.500.000. Kemudian penjualan di atas itu dilakukan dengan perjanjian. Nah, biasanya dalam penjualan atau pembelian itu terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli. Nah, di sini itu perjanjiannya meliputi uang muka itu sebesar 20% dari penjualan total. Kemudian pembayaran angsuran itu dilakukan selama 6 bulan sekali. Jadi setahun itu dilakukan setahun itu dilakukan 2 kali ya, karena pembayaran itu dilakukan selama 6 bulan sekali. Kemudian pembayaran angsuran itu ditambah bunga 10% per tahun. 10% per tahun, berarti kalau 10% per tahun, kalau pembayarannya 6 bulan itu berarti setahun dibagi 2 ya, berarti 10% itu kalian bagi 2 sehingga tiap 6 bulan itu bunganya 5%. Silahkan kalian juga sambil nyatat di buku biar semakin jelas. Ini berarti kemudian angsuran itu dilakukan 8 kali, berarti 8 kali itu selama 4 tahun, karena setahunnya itu dilakukan pembayaran setahunnya itu dilakukan pembayaran 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Oke, nah di sini kita tuh diminta untuk buat jurnal. Kita diminta untuk membuat jurnal pada saat penjualan dengan metode laba diakui seluruhnya dan metode laba diakui proporsional. Jadi dalam hal ini istilahnya metode laba itu ada 2, di mana di situ ada laba diakui seluruhnya dan metode laba diakui proporsional. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih detail di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua kita diminta untuk tabel perhitungan bunganya. Nah, yang ketiga itu kita diminta untuk membuat jurnal pembayaran angsuran 1 sampai angsuran ke-8. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk jurnal penyesuaian akhir periode karena pengaruh metode laba diakui proporsional. Nah, ini Ibu langsung ke jawaban cash. Silahkan kalian dicatat ini nominalnya dari mana aja gitu kan, biar kalian paham ini nominalnya perhitungannya dari mana saja. Silahkan. Ini yang pertama itu ada harga jual per unit. Tadi seperti yang diketahui di awal ya, itu harga jualnya itu 12.500.000. Kemudian HBP-nya berapa? HBP-nya 10 juta, oke. Nah, kemudian kita mulai menghitung didapat nih total penjualannya. Total penjualannya itu 250 juta. Ini kalian silahkan ke slide sebelumnya. Kenapa 250 juta? Karena yang dijual itu sebanyak 20 unit nih. Yang dijual sebanyak 20 unit, maka ini total penjualannya 250 juta. Kemudian total harga pokoknya itu 200 juta. Ini total harga pokok ya. Berarti ini 250, ini 12.500 dikali 20 unit. Kemudian ini yang total harga pokok yang 200 juta ini itu dari 10 juta dikali 20 unit. Nah, kemudian ini laba penjualan. Laba penjualannya itu berapa? Yaitu total penjualan dikurangi total harga pokok. Berarti senilai 50 juta. Ini ya. Kemudian uang muka. Uang mukanya berapa sih? Uang muka kalian lihat lagi. Uang muka sebesar 20%. 20% dari penjualan total. Kemudian kita lihat lagi. Penjualan total berapa sih? Penjualan total kan 250 juta. Nah, itu kita kalikan saja 20%. Berarti ketemunya 50
juta. Oke. Ini kemudian sisa angsuran karena sudah dibayarkan uang muka, berarti sisa angsurannya berapa? 250 dikurangi 50 ketemunya 200 juta. Ini sisa angsurannya. Nah, kemudian ini kita akan menghitung angsuran pokok setiap 6 bulan. Nah, angsuran pokok setiap 6 bulan perhitungannya gimana sih, Bu? Gini. Jadi kan sisa angsurannya itu senilai 200 juta ya kan. Nah, 200 juta kita bagi. Berapa sih ngangsurnya? Berapa kali? Gitu kan. Ngangsurnya kan 8 kali. Nih, kalian lihat. Buat jurnal pembayaran angsuran 1 sampai ke 8, berarti dibayarkan sebanyak 8 kali atau 4 tahun. Nah, berarti sisa angsurannya 200 juta, kita bagi saja, kita bagi 8. Kita bagi 8 berarti ketemunya 25 juta. Berarti setiap ngangsur selama 6 bulan sekali itu senilai 25 juta. Nah, kemudian kita mulai berhitung bunga. Bunganya berapa sih? Bunganya sudah ditentukan di awal nih, sebesar 10%. Nah, 10% ya kan per tahun. Berarti kalau 10% per tahun, berarti tiap 6 bulan sekali berapa? Tiap 6 bulan sekali berarti 5% ya kan. Jadi kalau tiap 6 bulan sekali 5%, setahunnya ketemunya 10% itu ya. Ini jangan sampai salah kalau kalian nanti ngitungnya setiap 6 bulan sekali 10% itu salah. Jadi soalnya harus benar-benar dicermati. Benar-benar dicermati ya, 10% itu per tahun. Berarti kalau per 6 bulan itu separohnya atau setengahnya. Ini berarti 5% bunganya, oke? Kemudian persentase laba. Persentase laba di sini itu laba penjualan dibagi total penjualan atau 20%. Ini ya. Kita lanjut. Kita mulai membuat jurnal. Nih, jurnal pada saat penjualan. Nah, jurnal pada saat penjualan ini ada 2 metode yang tadi diminta. Itu ada metode laba diakui seluruhnya, kemudian laba diakui secara proporsional. Nah, kita langsung tulis saja di laba diakui seluruhnya. Ini ada kas, piutang angsuran, pada motor, dan laba penjualan. Sedangkan yang proporsional itu bedanya apa sih? Yang proporsional itu bedanya cuma di laba belum direalisasi. Nih bedanya di sini. Jadi sama, cuman bedanya secara proporsional itu bedanya di laba belum direalisasi. Nah, itu perbedaannya, intinya di situ. Intinya bedanya laba diakui seluruhnya sama laba diakui secara proporsional itu di laba belum direalisasi. Kalau nominalnya sama, kasnya 50 juta. Ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari uang muka yang sudah dibayarkan, karena uang muka sudah dibayarkan berarti kita menerima ya kan, kita menerima uang, berarti kas kita otomatis sebagai penjual bertambah, makanya kita tulis 50 juta. Kemudian sisa angsurannya berapa kalau gitu? Sisa angsurannya 200 juta ya kan. Nah, itu masuk ke piutang angsuran. Nah, piutang angsuran kemudian itu senilai 200 juta. Kemudian di bagian kredit itu ada motor. Kenapa motor? Karena itu kreditnya motor, jadi hutangnya motor, sehingga ditulisnya motor pada kredit senilai 200 juta. Kemudian laba penjualannya 50 juta ya kan. Ini sama, yang secara seluruhnya sama proporsional, itu cuma beda di laba belum direalisasi, cuma beda di akunnya ya. Nih silahkan kalian boleh catat, ditulis coret-coretan di kertas biar lebih jelas. Kemudian kita mulai berhitung bunga. Nah, kita mulai berhitung bunga nih. Di sini ada ada saldo pokok, ada kemudian angsuran pokok, ada bunga, ada total, ada saldo pokok akhir. Nah, di sini ini ada berapa kali angsuran? Ada 8 kali angsuran ya kan? 8 kali angsuran. Sisa angsurannya berapa toh? Sisa angsurannya 200 juta. Kita tuliskan dulu. 200 juta itu sisa angsuran. Nah, angsuran pokoknya berapa? Kita udah berhitung tadi ya. Itu angsuran pokoknya per 6 bulan itu senilai 25 juta, ini angsuran pokoknya. Kemudian bunganya ini. Bunganya
Berapa sih bunganya? Bunganya ini ya sudah kita tentukan nih. Bunganya ini bunga per tahun 10%. Cuman per 6 bulan itu 5% itu bunganya. Ini ya. Silahkan ini. Jadi bunganya itu 5% ini per 6 bulan karena ini per 6 bulan ya. Jadi perhitungan bunganya itu 5% kali saldo pokok ini ya atau total penjualan. Nih, berarti 200 juta dikali 5%, ini ketemunya 10 juta. Jadi totalnya 35 juta, kemudian saldo akhirnya 175 juta. Ini kemudian kita masukkan lagi ke angsuran selanjutnya. Karena sisanya 175 juta kita masukkan ke sini. Kemudian angsuran pokoknya sama ya, setiap tahun sama semua ini. Nah, bunganya gimana? Perhitungannya sama lagi. Bunganya perhitungannya 5% kali sisa angsuran. Oke, benar ya. Jangan dikalikan 200 juta terus, tapi dikalikan sisa angsurannya. Jadi tiap tahun bunganya tuh berbeda. Karena 5%-nya itu dikali sisa angsuran ya, bukan dikali 200 juta ini. Tapi dikalikan sesuai dengan sisa angsuran yang ada di depannya ini loh. Ini sisa angsurannya dikali 5%, ketemulah bunga. Nih. Nah, perhitungannya itu sama persis sampai di bawah. Ini tinggal kalian berhitung nih, makanya dicatat ini yang bunga itu 5% kali sisa angsuran, ini juga 5% kali sisa angsuran, sama persis ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut di jurnal pembayaran angsuran. Nah, ini ada per 6 bulan. Jurnal pembayaran angsuran berarti kita bikin per 6 bulan sekali ya kan. Nah, jurnalnya berarti sama terus, ada kas pada piutang angsuran dan pendapatan bunga, itu mencatat angsuran ke-1 dan itu berlanjut sampai angsuran ke-8. Nih, sama terus jurnalnya. Jadi kenapa kas? Karena kita menerima uang sehingga kas kita bertambah. Kemudian kenapa di bagian kredit piutang angsuran? Karena piutang kita berkurang. Kemudian pendapatan bunga juga ini ya, pendapatan bunga juga berkurang karena sudah masuk ke kas kita nih, jadi masuk ke sini. Ini nanti jurnal pembayaran angsuran ini kalian nominalnya tinggal memposting dari hasil yang sudah kita hitung. Makanya kalau misal di perhitungan bunga sini aja udah salah, kalian otomatis di jurnal pembayaran angsurannya udah salah. Makanya benar-benar harus teliti di bagian perhitungan bunga. Ini nanti kalian tinggal memposting di jurnal pembayaran angsuran sini. Jadi ini nominalnya sesuaikan dengan perhitungan tabel yang di slide sebelumnya. Ini ya, ini semua akunnya sama, per 6 bulan sekali itu akunnya sama semua. Kemudian kita lanjut di jurnal penyesuaian, metode laba diakui secara proporsional seperti yang udah Ibu jelaskan, di mana perbedaannya itu antara metode laba seluruhnya dan proporsional itu bedanya ada di metode laba proporsional itu ada laba belum direalisasi. Nah, berarti kalau laba belum direalisasi kita bikin aja penyesuaian, jurnal penyesuaian ya kan. Itu kan angsurannya selama 4 tahun. Berarti kita bikin penyesuaian selama 4 tahun. Ini ada tahun pertama, ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ini jurnalnya sama. Yang pertama itu ada akun laba belum direalisasi pada laba penjualan. Nah, Bu, kok itu yang tahun pertama nominalnya beda sih, Bu? Yang tahun 2, 3, 4 itu kok sama kayak gitu kan? Kenapa? Karena yang tahun pertama itu ada uang muka. Nah, uang muka jangan lupa, uang muka jadi itu ditambahkan dulu, 50 juta itu ditambahkan dulu ya ini. Nih ada uang muka. Nih ada uang muka nih. Ada uang muka. Jadi ditambahkan dulu uang mukanya. 50 juta kan. Kemudian barulah dikali dengan bunganya. Makanya beda sendiri yang ini ketemunya 20 juta karena ada uang muka. Karena pas di tahun awal kan ada uang muka, tapi kalau di tahun-tahun selanjutnya itu tidak terdapat uang muka. Nah, bedanya di situ. Oke, sampai sini pertemuan kali ini.
Kita insya Allah bertemu lagi minggu depan, masih sama dengan tema penjualan angsuran ya, cuman nanti kita akan lebih fokus mengenai ini, kita akan fokus mengenai tukar tambah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.